Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita berada di jalan yang diridhoinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana tadi disampaikan, di pagi hari ini akan ada agenda syiar Islam, penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Jadi kita diperintah untuk makan sebagian dagingnya, karena kurban ini kan bukan nadar. Ketika Allah memerintahkan agar kita memakan daging dari kurban itu, artinya daging itu tidak seperti daging biasa yang kita makan keseharian. Maka yang berkurban sendiri mengambil dari kurbannya itu sebagian. Para ulama mengatakan tabarrukan, mengambil keberkahan dari daging kurban yang dia kurbankan, dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, faqulu minha. Karena kadang-kadang kita kan enggak perlu, saya enggak usah. Bukan masalah selera. Sekali lagi ini saya sampaikan, kadang-kadang kita nganggap hewan yang dikurbankan dagingnya itu seperti daging-daging biasa. Tidak. Bahkan ada beberapa riwayat yang berkurban itu ngambil hatinya, karena itu daging terbaiknya. Tafaulan saja. Tafaulan itu artinya mengharap kebaikan. Jadi daging hewan kurban itu adalah daging yang di dalamnya ada keberkahan. Walaupun para ulama kemudian membagi dalam distribusinya kepada 3 bagian. Jadi untuk yang berkurban, untuk kerabat, dan untuk orang fakir. Karena dalam pembagian daging kurban ini, yang kaya juga dianjurkan untuk mendapat. Ya karena keberkahan tadi. Bukan hanya sekedar konsumsi. Makanya dalam daging kurban, yang kaya juga harus mendapatkan. Kalau itu
berada di sekitar penyembelihan. Ini yang perlu saya sampaikan di mukaddimah, yang mana insya Allah hari ini kebanyakan masjid rata-rata lah di Surabaya ya hari ini semua penyembelihannya. Hanya yang kemarin itu sebagian ada yang menyembelih secara simbolis, karena yang dimaksud Yaumun Nahr itu tanggal 10. Afdal penyembelihan itu tanggal 10, tasyabbuhan dengan yang di Mekah, bukan tanggal 10 penyembelihan dan semisal. Ada yang simbolis, menyembelih kambing saja, dan peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim anaknya tanggal 10. Artinya hukum asalnya itu penyembelihan itu tanggal 10. Adapun kebolehan 11, 12, ada yang sampai 13, itu sebenarnya tabi'ah. Tabi'ah itu mengikuti yang 10 ini. Itu. Tapi boleh, nggak ada masalah. Saya sering ditanya kemarin oleh beberapa panitia itu. Jawaban saya, walaupun kambing satu disembelihlah. Artinya di hari itu Yaumun Nahr, jadi bukan masalah repot tidaknya, tapi Yaumun Nahr itu hari terbaik dari 10 hari. Dalam setahun itu 10 hari terbaik, itu 10 hari terbaik di awal bulan Dzulhijjah. Dari 10 hari terbaik ini, paling baik tanggal 10. Tanggal 10-nya itu paling baik dari 10 terbaik. Dan paling baik di tanggal 10 itu Ihraqud Dam. Ihraqud Dam itu ya, mengalirkan darah hewan. Paling baik di hari tanggal 10 itu paling baik amalan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Nah, mudah-mudahan yang berkurban khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, senantiasa membimbing kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan dari afatud dunya wal akhirah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin itu sampai babul muraqabah, yang mana kita akan memasuki hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala atsani, hadis yang kedua, an Abi Dzar, diriwayatkan oleh Abu Dzar Jundub ibni Junadah. Nama dari Abu Dzar ini adalah Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat yang keduanya sama-sama alim. Abu Dzar ini dinisbatkan kepada suku Al-Ghifari. Makanya biasanya disebutkan istilah yang sering kita temukan, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wi'aun mali'un ilman. Ini termasuk dari orang yang diumpamakan seperti wadah yang penuh dengan ilmu. Jadi termasuk orang yang banyak ilmunya. Tsumma uqa'u alaihi falam yakhud minhu syai'un hatta qubida. Nah, jadi uqa'u alaihi, beliau itu seakan-akan menutup dan tidak mengeluarkan kecuali sedikit.
sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 200 hadis. 200 hadis, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala 2 hadis, dan dengan Imam Muslim 17 hadis. Artinya kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang disampaikannya ini sudah, istilah kita, disurtir, sudah terbaik. Itu tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal ini adalah seorang Ansor, kaum Ansor, berarti beliau orang Madinah. Masuk Islamnya di usia 18 tahun. Beliau memiliki keutamaan-keutamaan, dan di antara sahabat Nabi SAW yang mana Nabi SAW pernah memujinya karena keilmuannya. Beliau bersabda dalam satu riwayat, "A'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal." Paling berilmu dari umatku ini, berarti bukan dari sahabatnya, dari umatnya. Ini tidak akan ada seseorang sampai umat Muhammad ini berakhir lebih pandai, lebih berilmu dengan perkara tentang kehalalan dan keharaman daripada Mu'adz bin Jabal. Tidak ada. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Ini maqam, derajat, kedudukan di sisi Rasulullah SAW. Orang kalau sudah dicintai Rasul, ya sudah, selamat dia. Apakah cinta Rasul itu terbatas kepada para sahabat yang bersamanya? Ya tidak. Sampai akhir umat ini, ya kita sekarang ini juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan dicintai beliau. Orang yang dicintai Rasulullah pasti selamat. Karena andaikan dia banyak dosa pun, syafaatnya akan diberikan. Banyak dosa pun syafaatnya akan diberikan. Faqala, maka Mu'adz menjawab, "Wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah." Dan saya juga mencintaimu demi Allah wahai Rasulullah. Kemudian qala, Nabi berpesan kepada Mu'adz, "Fala tada an taqula fi duburi kulli salati." Jangan kamu tinggalkan untuk membaca setelah selesai solat, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini gampang, tapi maknanya luar biasa. Di samping ini juga maksur, artinya kalimat ini adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz. Kita baca ini, "Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Setelah sholat, "Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Walaupun misalkan dalam keadaan yang terburu-buru, kadang-kadang kita itu kan terburu-buru. Sunnahnya setelah sholat itu membaca zikir, tidak langsung "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh", berdiri. Minimal istighfar 3 kali. Kalau kita terburu-buru, ini kan termasuk yang pendek. "Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati." Banyak riwayat dari Nabi setelah sholat. Jadi panjenengan minimal baca 1. Ada juga pesan beliau, orang yang membaca setelah sholat ayat kursi. Ayat kursi kan kita semua hafal. Maka antara dia dengan surga hanyalah kematian saja. Nah, ini dibaca.
Yang nggak baca nggak apa-apa, nggak ada masalah. Apakah kalau nggak baca nggak menjadi ahli surga? Ya enggak. Hanya Nabi SAW ketika dalam hadis ini menganjurkan membacanya agar kita itu tidak jauh dari surga. Caranya ya dengan cara yang mudah itu. Baca ayat kursi setelah sholat. Kita itu baca ayat kursi kadang-kadang untuk perlindungan saja. Ya boleh nggak apa-apa. Karena memang ayat kursi itu ada riwayat untuk perlindungan dari setan, dari jin, bahkan dari manusia. Bahkan dari manusia. Kalau kita susah, bingung, khawatir, baca ayat kursi. Itu termasuk ayat perlindungan. Nabi SAW bersabda tentang Mu'ad, ya'ti Mu'adun yaumal qiyamati. Mu'ad nanti akan datang pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa melihat beliau. Saya kalau melihat keadaan hari kiamat itu dan menyebutkan Rasulullah tentang beberapa sahabat, tentang fenomena itu, ya mudah-mudahan kita melihat orang-orang baik. Kita hadirkan itu, ya hadirkan Allah. Berarti nanti kita akan melihat sahabat, kita akan melihat orang-orang yang terdahulu, para salafus soleh, para ulama. Kita akan melihat seperti apa mereka. Ini juga akan menggiring kita kepada motivasi untuk senantiasa menjadi orang-orang baik. Kita akan bertemu mereka, kita akan bertemu orang tua kita, kakek-kakek kita, keluarga-keluarga kita yang telah terdahulu. Kita akan melihat mereka di sana. Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah SAW pernah dikatakan, ya'ti Mu'adz. Mu'adz ini nanti akan terlihat atau akan datang pada hari kiamat, yaumul qiyamah, baina yaday ulama birutwatin. Di antara ulama itu Mu'adz itu jauhnya, ada derajatnya. Rutbah itu dimakna derajat. Rutbah itu rutbah, tingkatan derajatnya itu sejauh lemparan anak panah. Di rutbah itu sejauh lemparan anak panah. Sampai berapa mil jaraknya? Ada yang mengatakan 1 mil. Dan ini menunjukkan bahwa Mu'adz ini berkumpulnya bersama para ulama. Jadi ada rombongan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini mudah-mudahan masuk ke dalam rombongan mereka itu. Jadi nanti mereka juga akan diperlihatkan oleh Allah derajatnya. Di akhirat itu tidak ada yang tertutup. Di dunia ini tertutup. Tidak bisa kita membedakan antara satu dengan yang lain kecuali hanya prasangka saja. Tapi di akhirat nanti akan terlihat. Kalau di dunia ini kan enggak, biasanya yang oleh pendukungnya dilulukan itu mungkin dilihat derajatnya di sisi Allah. Belum tentu, di akhirat nanti akan terlihat semuanya. Siapa yang lebih baik di sisi Allah, siapa yang lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu biman ittaqa. Dalam hal ini Allah lebih tahu siapa nanti yang akan lebih bertakwa. Mu'adz akan berada di depan para ulama sejauh lemparan anak panah. Artinya dia beda derajatnya jauh. Wa fadailuhu katsiratun. Fadilah-fadilahnya itu banyak sekali. Beliau meninggal disebutkan oleh Imam Nawawi dalam beberapa kitab beliau seperti Al-Adhkar, itu di daerah Urdun. Urdun itu Yordania. Saya nggak tahu ya. Tapi beliau itu meninggalnya di daerah Yordania. Yordania ini Syam. Yordania, Lebanon, Palestina, Suriah. Itu semuanya Syam. Mudah-mudahan Allah menguatkan saudara kita, memenangkan saudara kita di Palestina, di Gaza. Dan beliau meninggal di daerah Yordania oleh penyakit taun. Taun, namanya taun amwas. Taun itu penyakit pertama kali itu muncul kalau di Timur Tengah itu tahun 18 Hijriah. Jadi pertama kali muncul taun ini. Taun itu
Nabi mengatakan yang mati karena ta'un itu syahid. Tapi ta'un itu ada ciri-cirinya. Jadi tidak semua penyakit menular itu ta'un. Ada beberapa ciri. Ta'un ini termasuk dari penyakit yang tidak bisa dideteksi. Tidak ada deteksi ta'un itu. Kadang-kadang orang pagi-pagi ngantar saudaranya ke kuburan, pulang dia di rumah selesai. Tidak ada, tidak bisa dideteksi. Nah penyebabnya wallahu alam itu banyak sekali, karena tahun ini pernah mewabah pada tahun 18 Hijriah. Ketika itu usia Mu'adz masih muda. Ada yang mengatakan 33 tahun, ada yang mengatakan 38 tahun. Beliau disemayamkan di daerah Yordania itu. Itulah beberapa cerita tentang sahabat. Penting kita mengetahui beberapa cerita sahabat ini untuk memotivasi kita. Jadi beliau meninggalnya masih sangat belia. Usia 38 itu masih sangat muda. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW sudah memberikan keutamaan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ini hadis ini sering kita sampaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kenapa kok haitsuma kunta, dimanapun berada? Karena kadang-kadang kita itu tidak istiqomah. Kadang-kadang pada saat tertentu kita mampu bertakwa, kadang-kadang pada saat yang lain tidak mampu bertakwa. Maka ini mengandung satu isyarat. Takwa yang baik itu adalah ketakwaan yang terus ada dan standar itu. Enggak istilahnya itu enggak ungat-ungatan gitu. Kadang baik, kadang-kadang ya enggak baik. Kadang-kadang ya ini Nabi SAW mengatakan, kalau demikian kamu belum istiqomah. Jadi ketakwaan itu dimanapun kamu berada. Artinya dalam keadaan apapun, ay fi ayyi makan kunta haythu yarakan nas, dimanapun kamu berada, dalam keadaan kamu dilihat manusia, wa haitsu la yarawnaka, atau tidak dilihat oleh manusia. Iktifaan bi nadhrati ta'ala, karena kita melihat dalam hal ini mencukupkan tentang apa yang kita lakukan dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dengan meyakini bahwa sesungguhnya Allah terhadap kalian senantiasa mengawasi. Dalam riwayat lain Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, usika, aku mewasiatkan sesuatu kepadamu, bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah, fi sarairika, di saat-saat kamu sedang tersembunyi dalam arti tidak ada yang melihat, wa alaniyatika, dan pada saat kamu dilihat. Artinya Nabi SAW mendahulukan fi sarairika, karena itu lebih berat. Menjaga ketakwaan pada saat tidak ada orang yang melihat, atau dalam keadaan kita sendirian dan merasa tidak ada yang melihat, itu lebih berat daripada ada yang melihat. Lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena dalam hal ini dia hanya butuh keimanannya. Motivasinya itu loh, harus dengan hanya Allah saja gitu loh.
Kalau dilihat orang kan tidak, walaupun dia mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, tapi mungkin ada rasa malu. Ini juga motivasi. Kadang-kadang orang meninggalkan maksiat itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena malu. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Artinya kita tidak dosa. Hanya dalam hal ini motivasi kita meninggalkan maksiat itu kan ada dorongan lain. Kenapa? Karena kita ada di luar bersama orang. Tapi kalau sendirian tidak ada itu. Mau lu pada siapa? Nggak ada yang lihat kok. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Jadi kita bertobat kepada Allah. Nah, di sinilah bedanya. Nah, ketika seseorang sudah mampu mengendalikan diri pada saat dia sendirian, pada saat dia tidak diketahui oleh orang lain, insya Allah diketahui orang lain pun dia pasti lebih mampu mengendalikan diri. Nah, orang yang ketika dia mampu mengendalikan diri pada saat dilihat orang lain, karena malu, karena nggak enak, karena apa, ini yang banyak. Belum tentu pada saat kesendirian dia mampu menahan diri. Belum tentu. Ini makna kenapa kok fi sarairika dikedepankan, didahulukan daripada wa ala niyatika. Maka kita berusaha terus. Ketika kita dalam kesendirian, tidak ada yang mengetahui dari makhluk ini, coba kita berusaha istiqomah. Istiqomah itu adalah keteguhan. Orang kalau nggak istiqomah, nggak bisa husnul khatimah, nggak bisa. Nggak bisa ini. Alhamdulillah. Makanya kalau kita ingin tahu istiqomahan seseorang, itu bukan pada saat dia hidup, lihat pada saat dia mati. Kalau dia matinya husnul khatimah, pasti dia punya keistiqomahan, pasti. Walaupun orang lain nggak ada yang tahu. Orang istiqomah itu mungkin di dunia ini nggak ada yang tahu. Nah, ketika mati akan ketahuan siapa yang istiqomah, siapa yang tidak istiqomah. Karena korelasinya sangat kuat antara istiqomah keteguhan dengan husnul khatimah. Ini kita terlihat baik ya, padahal masih ada hal-hal yang tidak baik. Yang nggak ada orang yang tahu di dunia, tapi kalau sudah dia mati akan ketahuan. Istiqomah itu artinya keteguhan diri, tidak goyah dalam keadaan apapun. Makanya Nasr Muhammad As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin itu mengumpamakan orang istiqomah itu seperti gunung. Orang istiqomah ini mampu bertahan. Artinya mau di depan orang, mau nggak ada orang, mau di rumah, mau di luar, mau di sekolah, mau di luar sekolah, sama. Dalam pendiriannya sama. Nah, mengumpamakan seperti gunung. Alladzi istaqama mathaluhu kamathil jabal. Wal jabali arba'u alamat. Gunung itu punya 4 tanda. La yudhib la yudhibuhul har. Itu yang pertama. Tidak encer dengan panasnya matahari yang menyinari. Wala yujammiduhul bardu. Gunung itu tidak bisa beku karena dinginnya cuaca. Wala tuharrikuhur rih. Tidak bisa goyang karena hembusan angin yang dahsyat. Wala yudhibuhus sail. Tidak akan runtuh ya. Runtuh itu artinya oleh air hujan yang mengalir deras. Ini perumpamaan ini artinya apa? Dalam kehidupan ini keadaan kita tidak sama. Ya, istilahnya tadi itu kadang panas, kadang dingin, kadang angin kencang, ya kadang banjir. Artinya tidak sama. Nah, dalam keadaan yang tidak sama itu dia tidak berubah. Kalau berubah sulit ya. Kalau di dunia ini sudah berubah, tidak ada godaan lebih dahsyat daripada saat kematian. Makanya orang yang sudah biasa teguh dalam pendirian dalam kehidupannya, ketika datang pada saat kematiannya godaan dari setan, dari iblis untuk menggelincirkan dia tidak akan tergoyahkan. Karena dia sudah biasa istiqomah dalam kehidupan. Tidak akan tergoyahkan. Nanti kita juga akan melihat godaan-godaan. Mudah-mudahan kita semuanya
mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat husnul khotimah, artinya kita minta istiqomah. Minta istiqomah kepada Allah. Nah, ini juga saya mengajak diri saya dan panjenengan semua. Taqallubatud dahri, perubahan-perubahan zaman ini mudah-mudahan tidak mengubah pendirian kita. Kalau harus kita tergelincir, bangun kembali. Kalau harus kita melakukan hal-hal yang di luar keistiqomahan yang dianjurkan, mudah-mudahan kita kembali. Jangan sampai kita terus semakin menjauh dari keistiqomahan. Nah, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Caranya belajarlah istiqomah. Istiqomah itu banyak, urgen. Kalau untuk sempurna 100% nggak bisa. Nabi mengatakan istaqimu wa lan tuhsu, istiqomahlah kalian dan tidak bisa itu. Sulit. Zahiran wa batinan, nggak gampang. Lisan, bagaimana dia menjaganya, perasaan, hatinya, pikiran, prasangkanya, masih hal-hal lain itu sulit sekali. Ya minimal dengan berusaha, maka andaikan kita harus melakukan kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan-kesalahan kecil, yang mana beliau mengatakan setelah kalimat ini, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ada ini tiga perkara penting yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Muadz bin Jabal. Yang kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Artinya kita jadi diperintahkan bertakwa. Takwa itu bukan berarti kita suci, terhindar 100% dari kesalahan, nggak bisa, itu sulit dan tidak akan mungkin. Nah, tapi di antara hifdzullah subhanahu wa ta'ala, penjagaan Allah kepada hambanya yang bertakwa, itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan hamba ini kalau melakukan kesalahan, setelah itu melakukan kebaikan. Itu ciri bahwa Allah masih memberikan hidayahnya, petunjuknya, kebaikannya, ketakwaannya kepada kita. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang menyadari kesalahannya. Nah, kalau nggak sadar dengan kesalahannya, sulit menjadi orang bertakwa ya. Makanya sadar diri dengan kesalahan kita itu adalah salah satu cara untuk menjadi orang yang bertakwa. Bahkan dalam ayat ketakwaan itu ada ciri-ciri yang disebutkan, diantaranya surga itu kan disediakan hanya untuk orang bertakwa. Nah, diantara cirinya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Nah, ini termasuk adbi sayyi'atal hasanat tamhuha. Orang itu masih dalam golongan al-muttaqin yang akan diberikan surga kepadanya. Surga, dia masih posisi penghuni surga, statusnya itu, selama dia itu menyadari dzakarullah. Dia melakukan kesalahan, ya Allah, misalkan ngapunten, ibu-ibu misalnya, ya Allah saya kok menyakiti suami saya, ya Allah, kan menyesal ya, sadar. Ini panjenengan berarti masih dalam kategori muttaqin. Sama suami ke istri misalkan, ya Allah saya kok tidak memenuhi hak istri saya, ya Allah. Ini artinya kesadaran ini satu indikasi bahwa kita itu masih tidak keluar dari golongan al-muttaqin ini. Itu akan dihadapi oleh kita. Makanya masih bersyukur kalau kita ini masih akan berbuat baik, karena cukuplah taubat itu dengan penyesalan. Nabi mengatakan innamat taubatu an-nadam. Nah, kalaupun salaman kita tapi yang enggak ada penyesalan, hatinya masih enggak. Mereka yang misalkan ada kesenjangan, itu ketika menyesal saja itu menunjukkan bahwa dirinya baik.
ada suami istri misalkan bertengkar, itu kalau sama-sama baik, itu istrinya merasa menyesal, ya suaminya juga merasa menyesal. Itu artinya ini masih dalam kategori hifdzullah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya nggak akan sampai bubaran loh. Kan pertengkaran itu akan terjadi. Nah, ketika mereka sama-sama muncul di hatinya, ya Allah, mudah-mudahan tambah baik. Tapi kadang-kadang kan tidak. Yang satu itu sudah sadar diri, yang satunya nggak sadar diri. Nah, penyebab itu biasanya faktor luar. Mungkin dia punya punya hubungan dengan siapa dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menghalangi pasangan itu kembali untuk akur, untuk baik kembali. Makanya ada kasus 1-2 keluarga itu kalau sudah tengkar itu hancur-hancuran, tapi nggak pernah pisah sampai mati, nggak pisah itu. Orang sudah sampai orang tetangga itu mendengar itu percekcokannya, tapi nggak bisa-bisa. Itu tadi karena Allah Subhanahu wa taala masih menjaganya dengan memberikan penyesalan-penyesalan itu, sehingga apa yang sudah dia lakukan dari kesalahan, karena tidak ada pertengkaran kecuali ada kesalahan, pasti ada kesalahannya. Nggak bisa sama-sama nggak salah, tengkar itu nggak ada. Makanya dikatakan, kenapa kadang-kadang orang itu khususnya suami istri bertengkar, kan ada dosa di situ. Ada dosa oleh Allah ditampakkan dengan hal-hal seperti itu. Nah, ketika disadari, disesali, maka itu akan menjadi penghapus, akan menjadi penghilang dari itu semua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan jadi ciri ketakwaan itu ketika seseorang dimudahkan oleh Allah mengikuti keburukannya dengan kebaikan, karena itu menjadi sebab dihapusnya keburukan tadi. Ada 2 makna, maksudnya dihapus itu dihapus dari catatan atau dihapus balasannya. Jumhur ulama mengatakan dari makna yang ada dalam syarah hadis ini bahwa yang dimaksud dihapus di sini artinya annal hasanata, sesungguhnya kebaikan itu, tamhus sayyi'ata, menghapus keburukan, minas suhufi, dari catatan. Nah, ini yang mudah-mudahan seperti ini ya. Allah Karim, Allah Arhamur Rahimin. Kita itu kadang-kadang begini ya. Kita ini kan punya buku ya. Yang membuat kita lambat nanti di akhir itu kan buku ini. Kalau panjenengan masuk surganya tanpa hisab itu sudah bukan urusan kita ya, harus kita pikirkan. Yang masalah itu kita nanti di akhirat itu lambat itu karena catatan buku kita ini, yang sering kita lupakan di dunia. Kita merasa bahwa kita nggak punya catatan, kita punya catatan. Nah, kata ulama, kebaikan menghapus keburukan itu yang pertama menghapus dari catatan. Jadi catatannya nggak terlalu banyak lah. Nah, artinya orang yang begini berarti nanti di akhirat hisabnya ringan ya. Hisabnya itu nggak terlalu berat lah. Ya, nggak ada catatannya. Karena di akhirat itu amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Di akhirat itu nanti ada yang dihisab hisaban yasira. Gampang, mudah lah. Ya kayak kita ngurus sesuatu kan. Siapa? Fulan. Oh yes, gampang ini. Kemudian yang kedua, waqila ubbira bihi an tarkil muakhadati biha. Itu hanya tidak dibalas di dunia. Karena dosa itu dibalas, ada sebagian dosa dibalas di dunia. Saya sampaikan tadi contohnya. Kalau ada suami istri tengkar terus pasti ada dosa ini. Ada dosa yang dibalas di dunia ini. Nah, kalau keburukan itu diikuti kebaikan, maka al-mu'akhadah ini balasan dunia. Nah, tarkul mu'akhadati biha, dari keburukan itu artinya tidak dibalas dunia. Dia melakukan dosa tapi tidak
dibalas karena setelah itu melakukan kebaikan. Fahiyya, sedangkan dosa keburukan itu maujudatun fiha, masih ada di dalam catatan itu, bila mahwin ila yaumil qiyamah, tidak terhapus sampai hari kiamat. Nah, ini pendapat yang kedua. Kalau saya ikut yang pertama, itu harapan saya. Kita banyak dosa ya Allah. Banyak berdoa begini Pak, dosa itu biasanya kalau dirasakan orang baik itu malu. Makanya ada doa dari Nabi SAW, Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ini kalau ingat dosa, dua kalimat ini baca. Allahumma astur awrati, ya Allah tutup auratku. Mungkin berkaitan dengan aurat atau apa. Wa amin rawati, amankan apa yang aku takutkan. Apa yang aku menjadi malu ini, amankan hamba ya Allah dari ini. Orang yang sering berdoa ini tidak akan dia terbuka aibnya, celahnya di dunia. Karena ada orang oleh Allah dibuka celahnya di dunia ini, sehingga dia di dunia ini tidak lepas dari kasus. Itu kan cara Allah untuk membuka. Makanya banyak membaca Allahumma astur aurati wa amin rawati. Itu diantara sekian banyak doa, tapi yang paling penting dua ini. Kalau Allah sudah menutupi aib kita, di dunia kita enggak malu, di akhirat juga enggak malu. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kadang dia katakan takut, ya Allah kalau ini sampai ketemu, kalau sampai ini, wa amin rawati. Ya Allah, apa yang hamba takutkan, amankan hamba. Artinya jangan sampai itu menjadi sebab kehidupan hamba ini tercela di mata orang, apalagi di hadapan Allah. Begitu. Ada orang itu dia melakukan hal-hal tidak baik, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dibuka. Jadi kalau kita berdoa dengan doa ini, Allahumma astur aurati wa amin rawati, insyaallah sampai mati dan sampai masuk ke surga, kita insyaallah akan berada dalam sitr Allah. Sitr Allah itu tutup Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan innahu sahihu indal muhaqqiqin. Innahu sahihu indal muhaqqiqin. Ini kembali kepada yang pertama ini. Tsumma hadza fi shaghairi. Kemudian perlu kita perhatikan tadi yang dimaksud menghapus keburukan. Hadza fi shaghairi, ini apabila dosa yang kita lakukan dosa-dosa kecil, al-muta'alliqati bihaqqillah ta'ala, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil. Dosa itu dibagi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil, panjenengan ke masjid begini selesai. Mungkin lisan atau perasaan atau apa, dosa kecil lah, atau marah atau apa yang kadang-kadang enggak kita kontrol. Nah, ini kalau kita ke masjid bertemu orang soleh, ngaji, sholat pun itu dihapus, cukup itu. Amal kabairu, tapi dosa besar, naudzubillahi min dzalik, fala yukaffiruha illa taubah bi syurutiha. Kalau dosa besar tidak bisa menebusnya kecuali dengan taubat sesuai dengan syarat-syaratnya. Sesuai dengan syarat-syaratnya. Syaratnya taubat itu ada 4. Yang pertama, al-azm alla ya'ud. Ada keinginan tidak mengulangi lagi. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Menyesal, kemudian meninggalkan tempat yang di mana dia berbuat dosa. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan apabila dosanya berkaitan dengan manusia, maka dia harus mengembalikan. Wa mat tabiat, tabiat ini dosa yang berkaitan dengan orang lain. Fala yukaffiruha, tidak bisa selesai, tidak bisa diampuni dosa ini illa irda ashabiha, kecuali ridha dari orang yang kita ambil haknya. Enggak harus dikembalikan, ridha saja cukup.
nggak dikembalikan nggak apa-apa, yang penting ridho, yang penting ridho. Nah, ini pembahasannya agak mendalam kalau kita detailkan ya. Artinya kalau kita punya dosa kepada orang lain, padahal kita itu kalau ingin minta ridhonya dia marah itu. Ini kan apakah kita wajib untuk minta ridho? Ya kan enggak. Dalam agama ini kita juga tidak bisa kemudian mengatakan sesuatu yang bisa menjadi sebab fitnah. Enggak boleh. Jadi cukuplah kalau sudah ditutup oleh Allah, ya sudah. Khususnya dosa yang berkaitan dengan kehormatan. Kehormatan itu contohnya laki-laki, perempuan, atau enggak perlu diceritakan itu. Dulu panjenengan atau kita lah dulu, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menutup semuanya apa yang telah terjadi. Pernah pacaran dengan itu kan nggak enak kalau dikasih tahu. Ya dulu pernah ini, pernah itu jangan diceritakan itu, nggak boleh. Kenapa? Karena menceritakan itu akan menjadi aib. Aib itu sudah ditutup oleh Allah. Cukuplah penyesalan dan dosa, sama-sama menyesal, cukup sudah. Walaupun kita mungkin bertemu dengan dia, tidak perlu berpikir yang macam-macam. Nah, jadi ada beberapa dosa, walaupun illa irda'a ashabiha, kita diperintahkan untuk minta ridhonya, itu tidak perlu disampaikan ini. Tidak perlu disampaikan, tapi kita kalau bisa secara umum saja. Kita punya dosa ke fulan ini, tolong maafkan ya, maafkan. Contoh ada seorang, contoh ini konkretnya, realitanya begini. Ada orang pernah bekerja di tempat dia, kemudian orang ini mau pamit, sudah tidak mau bekerja lagi. Ya kita misalkan sebagai pimpinan atau yang punya tempat kerja itu, ya jangan kemudian tidak merasa punya dosa. Kadang-kadang kita, ya wis ini enggak, malah mikir dunia. Jangan mikir dunia saja. Nggih Pak, mudah-mudahan panjenengan tambah sukses. Dan selama di sini kalau saya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf, maafkan hamba. Maafkan saya ya. Jangan maafkan hamba. Kalau kepada Allah maafkan hamba. Kalau kepada orang maafkan saya gitu. Artinya itu biasakan gitu loh. Biasakan. Orang yang pernah bersama kita, walaupun itu teman, kita pernah bersama dia kerja bareng gitu loh ya. Kayaknya mau sama-sama satunya mau pulang, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin ya kurang berkenan lah, menyakiti sampean atau menyinggung, maafkan saya. Biasanya orang yang baik juga begitu. Ya mohon maaf juga selama bersama panjenengan, mungkin saya ada hal-hal yang itu ternyata indah sekali. Artinya perpisahan mereka ini adalah perpisahan yang diberkahi. Wal afina anin nas, saling memaafkan kepada sesama manusia. Walaupun kita nggak tahu dosanya di mana, apalagi tahu. Nah, tahu pun kalau itu berkaitan dengan aib tidak perlu disampaikan. Maaf ya, dulu saya pernah gini, nggak perlu itu. Malah bisa dosa loh kalau menyampaikan sesuatu yang bisa membuat dosa lain. Itu nggak boleh. Nah, ini cara kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini ada beberapa penafsiran dari para ulama. Yang pertama, wa dzukira an Tirmidzi wa ghairihi, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan yang lain, fi talaqatin lahum. Talaqatin lahum ini ketika kita bersama mereka itu talaqah. Talaqah itu tidak menampakkan wajah sendu atau wajah yang tidak baik. Walaupun kita punya masalah besar. Nah, jadi orang baik itu walaupun dia susahnya atau beratnya tekanan sedang dia rasakan, ketika bertemu orang lain ada tolaqah. Tolaqah itu walau antalqa akhaka biwajhin taliq, katanya. Berbuatlah baik kepada saudaramu walaupun kamu hanya dengan memberikan wajah yang ya cerahlah, walaupun di dalamnya banyak tekanan. Saya juga begitu. Ustaz, panjenengan enggak ada tekanan, kata siapa, banyak susah.
Tapi kan nggak mungkin kita curhat ke mereka ngasih tahu ya. Jadi jangan tampakkan kalau kita mau punya masalah malah bertemu-temu juga. Kadang-kadang kita suudon begitu. Kadang-kadang juga istri begitu. Itu kenapa orang itu kayak ini? Ya, ya mungkin dia punya masalah. Bukan berarti ke kita sedang lagi sentimen, bukan. Dia mungkin nggak lagi mumet dengan masalah. Tidak perlu kita andaikan ada orang yang begitu kepada kita, jangan sikapi dengan suudzon. Walaupun mungkin kepada kita yang enggak kurang enak ya, anggap saja dia punya masalah itu aja. Tapi orang yang baik itu akan mampu menempatkan masalahnya di tempat tersendiri dan tidak mengganggu hubungannya dengan orang lain. Talaqah. Kemudian yang kedua, kaful ada. Kaful ada ini berusaha untuk menahan tidak ada gangguan kepada orang lain. Bukan hanya kepada dirinya, kepada orang lain. Pokoknya sesuatu yang bisa membuat orang lain tidak enak. Beliau tuh gegap pertama kali itu untuk mencegahnya itu. Oh jangan Pak, jangan Pak. Oh jangan Pak. Enggak, jangan. Nanti ini. Cepat. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa membantu orang lain, itu dia pertama kali. Itu kaful ada, menjaga orang lain dari gangguan-gangguan yang bisa mengganggu mereka. Wa badlul ma'ruf ilaihim, memberikan bantuan. Badlul ma'ruf itu memberikan bantuan. Itulah husnul khuluq yang mana apabila kita mampu melakukannya, insyaallah kita akan dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau sabdakan, aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah, paling dekat kalian nanti tempatnya di hari kiamat dariku, kata Nabi, ahasinukum akhlaqa, yang akhlaknya itu baik. Akhlaknya itu baik. Nah, jangan tertipu dengan penampilan. Kadang-kadang ada penipu itu ya pertama itu kayak baik gitu ya. Tapi jangan suudzon. Tetap husnudzon dan tetap waspada. Faqala ba'duhu wa anta fa'ala ma huma tuhibbu ay yaf'aluhu mak. Yang dimaksud husnul khuluq adalah kamu memperlakukan manusia sebagaimana mereka ingin kamu diperlakukan oleh mereka. Kalau kita dicubit sakit, ya jangan mencubit orang. Kalau kita dihina itu sakit, ya jangan menghina orang. Kalau kita, ya pokoknya begitulah. Intinya apa yang tidak kamu inginkan, jangan lakukan untuk orang lain. Karena kamu dengan orang lain itu sama. Ini menurut ba'duhum, sebagian ulama. Fatajtami'ul qulub yattafiqus sirra wal alaniyah. Wa hina idzin ya'manu kaidul kaid wa dzalika jima'un wa milakul amri. Nah, orang kalau sudah begini, maka itu akan menjadi sebab dia itu menjadi orang yang mampu melakukan husnul khuluq. Faqad ja'at ahaditsu al-khuluqal hasan, ahaditsul khuluqil hasan. Banyak hadis-hadis tentang akhlak yang baik ini akan datang nanti, wasyati ba'daha. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan status hadis hasan, hadis sahih, hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Monggo. Tafadhal. Marhaba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ada kaitan dengan korban. Bagaimana hukumnya dari korban saya diberikan pada non-muslim? Boleh korban itu diberikan kepada non-muslim. Malah kalau dia non-muslim ini baik, itu juga dianjurkan untuk diberi. Mudah-mudahan dengan itu dia menjadi tertarik. Nah, Nabi SAW juga di situ tidak membeda-bedakan, selama itu masih dalam lingkup yang non-muslim juga diberikan. Masih dalam lingkup penyembelihan itu dikasih, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Nggak wajib, boleh. Jadi memberikannya kepada mereka juga boleh. Nah, alhamdulillah. Mau nyembelih kurban. Alhamdulillah.
Baik, sampun. Doa. Ada pertanyaan? Enggak? Jangan. Ya, monggo Bapak. Sudah isyraq belum? Monggo, monggo. Tadi bunyi. Oh, tambahan. Monggo. Monggo, monggo, monggo. Coba. Ya. Ini termasuk yang muhmet tadi, muhmet. Banyak pikiran sehingga nggak fokus. Monggo. Monggo, fadhal. Ya, salah satunya itu ya. Berarti kalau di persidangan Di persidangan. itu apa namanya yang misalnya jadi J. semuanya kan menunjukkan dulu Perkaranya. Maksudnya itu persidangan tertutup dengan Oh, enggak, kalau dalam persidangan beda. Jadi artinya di dalam persidangan bolehkah kita membuka aib gitu ya? Ya. Oh, persidangan akhirat. Saya kira di pengadilan. Kalau pengadilan sebutkan semua. Oke. Oh ya, nanti di akhirat ketika kita dihadapkan di persidangan akhirat ya. Ya. Kenapa? Iya. Enggak. Nah, ya. Apakah di akhirat ada sidang tertutup? Tidak ada. Tapi kalau oleh Allah dijaga aib itu di akhirat, dia tidak disebutkan saja. Hanya Allah yang tahu dan dihilangkan dari orang yang pernah melihatnya atau pernah terlibat. Itu dihilangkan. Sehingga dia tidak terhina di akhirat. Karena salah satu ditampakkannya aib seorang di akhirat dalam rangka menghinakan dia. Supaya terhina dia. Oke lah, di dunia aman dia, di akhirat nggak aman. Supaya terhina dengan itu sebagai balasan. Tapi kalau oleh Allah ditutup, maka dia tidak akan diberitahukan aib yang telah dia lakukan itu. Artinya ditutup oleh Allah, tidak akan diberitahukan kepada orang-orang yang ada di situ. Apakah ada yang demikian? Ada. Tidak semua terbuka. Apakah tetap disidang? Enggak, karena aib yang sudah diampuni, yang ditutup ini biasanya dosa yang sudah diampuni. Dosa yang sudah diampuni tidak disidang lagi. Kecuali kezaliman. Kezaliman yang belum terselesaikan walaupun sudah diampuni. Ngapunten, ada kezaliman belum terselesaikan. Ini biasanya nanti akan dipertemukan dengan orang. Kezaliman antar manusia ini akan dipertemukan. Jadi semua maknanya. Kalau berkaitan dengan darah, nanti akan dipanggil. Dalam hari ini, contoh misalnya ada pembunuhan, sekian orang mati, nggak ada kasusnya, nggak ada sama sekali, hilang, ditelan bumi, di akhirat ketemu. Nah, walaupun orang ini yang membunuh ini bertobat, walaupun bertobat, akan diberitahu bahwa yang membunuh itu orang ini, bulan disuruh oleh ini. Nah, hanya kalau Allah mengampuni, dia akan selamat. Yang masalah itu dia mati dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Jadi dosa itu, maka dosa ini akan dikisos nanti di akhirat. Ini berkaitan dengan kezaliman dengan orang lain, khususnya berkaitan dengan darah tadi. Itu akan tetap, walaupun orang ini sudah bertobat kepada Allah, hanya orang yang sudah bertobat kepada Allah akan tetap selamat. Akan tetap selamat. Artinya ada orang membunuh orang, apakah dia selamat? Bisa selamat. Makanya ada satu hadis, ada orang yang terbunuh, yang membunuh semuanya masuk surga. Ada hadis lain mengatakan yang terbunuh dengan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Kalau yang terbunuh dengan yang membunuh sama-sama masuk neraka, karena ada niat-niat sama ingin membunuh. Dia menang pun
Tapi kan dia ada niat, andai kan dia tidak terbunuh, dia akan terbunuh. Nah, ada orang pembunuhnya dengan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Pembunuh dia, tapi masuk surga. Yang dibunuh dia karena dibunuh tidak punya salah dibunuh, akhirnya yang membunuh ini taubat kepada Allah. Taubat insaf, akhirnya dia juga menjadi ahli surga. Ada yang begitu. Tapi sekali lagi, kalau belum impas di dunia, artinya ada pembunuhan yang belum diketahui, pasti diketahui di akhirat. Karena ada orang bunuh orang nggak ketahuan, mungkin lari kemana, dia mesti diberitahu, walaupun dia selamat. Karena ini tabiat namanya, tabiat itu tidak akan selesai. Nah kalau tadi dosa yang persidangan dengan Allah itu kan kalau dengan Allah selesai sudah. Ditutup nggak? Mau ngasih tahu ke siapa? Nggak ada kaitan dengan orang lain, dengan Allah. Allah saya sudah tahu, di dunia saya sudah tahu. Tapi kalau dengan orang lain yang masih penasaran, siapa sih yang membunuh? Di akhirat nanti akan ketemu. Tapi kalau orang ini insaf, ini kan nggak ada masalah. Ya Allah, orang ini berarti yang bunuh fulan, iya. Dan dia sudah insaf, dia sudah taubat. Saya di penjara, bahkan saya sudah kalau di penjara ketemu ya, ini yang nggak ketemu misalkan. Kan ada orang bunuh orang nggak ketemu itu. Melarikan diri, ditutupi, banyak sebabnya. Kayak saya nggak ingin nyangkut siapapun itu. Yang penting ada orang bunuh orang itu ya nggak ketemu gitu. Di zaman Nabi Musa juga begitu kok. Tapi kalau di zaman Nabi Musa kan beda. Disuruh mencari sapi kan. Enggak, ini ada pembunuhan nggak ketemu, nggak ada yang nggak ketemu. Penyidik nggak ada yang bisa menemukan itu. Detektif sekelas apapun nggak ada yang menemukan. Oh, Nabi Musa, siapa ini? Ya Allah, siapa yang bunuh? Ya sudah, sembelih sapi. Itu kan surah Al-Baqarah itu. Baqarah itu kan sapi. Kayaknya sembelih sapi. Nabi Musa juga nggak tahu kok nyari orang membunuh kok disuruh nyembelih sapi. Nyembelih sapi bukan kurban ya. Nyembelih sapi untuk mencari orang yang membunuh. Semuanya nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kalau sampai ketahuan, maka penyembelihan itu akan digagalkan. Akan digagalkan itu. Makanya Allah dengan caranya sudah sembelih sapi, kan nggak ada kaitannya dengan orang dibunuh. Menyembelih sapi. Akhirnya mereka suruh mencari sapi dengan kriterianya. Nah, Nabi Musa juga nggak tahu, tapi perintah Allah ditaati. Setelah selesai disembelih sapinya itu, Nabi Musa disuruh kan ini yang mati masih ada itu. Ngambil paha dari sapi itu disuruh pukulkan ke yang mati, hidup yang mati. Sudah selesai. Siapa yang bunuh? Yang bunuh paman saya. Yang bunuh paman saya. Kenapa? Karena pamannya ini tidak ingin warisannya jatuh ke tangan ponakannya. Bunuhlah dia. Sehingga jatuh ke dia. Nah itu ketemu di dunia. Maka dikatakan dalam hal ini tidak ada pembunuhan itu kecuali pasti ditemukan di dunia ataupun di akhirat. Artinya apa? Andaikan dunia sampai mati nggak ketemu, pasti di akhirat nanti diberitahukan yang membunuh fulan. Saya punya bukan teman ya, karena sudah tua beliau. Dia bekerja di Malaysia, bunuh orang Cina. Lari sampai sekarang katanya nggak ketemu kalau dia yang bunuh. Saya bilang ke dia, taubat Pak panjenengan. Iya, sudah. Mohon ampun karena kesalahan. Tidak pernah saya pikirkan bahwa ini adalah dosa besar. Yang penting ikut hawa nafsu lah. Dibunuh dia, ya sudah, dia meninggal juga orangnya. Dan saya katakan, insya Allah nanti dia juga akan ketemu panjenengan, bahwa yang membunuh panjenengan. Tapi kalau panjenengan mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah, aman. Tapi tetap diberitahu bahwa yang membunuh fulan ini fulan. Itulah makna bahwa di akhir itu akan tampak hakikat dari semua. Dari apa yang tidak terlihat akan terlihat dengan jelas nanti di akhir. Allahu Akbar. Nah, enggak ditampakkan kalau itu berkaitan dengan kezaliman. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah tidak ditampakkan.
Sudah dihapus ya, maksudnya nggak ditampakkan. Tapi kalau berkaitan dengan kezaliman ataupun karena tabiat itu ada hukum lain ya. Tabiat itu artinya kaitan dengan orang lain. Itu ditampakkan itu. Ditampakkan. Dibalas. Beda kalau dengan Allah nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.